Kevin adalah seorang pria umur 40-an yang sudah menikah dan memiliki sepasang anak laki-laki dan perempuan. Dia tinggal di sebuah rumah peninggalan orang tuanya yang terletak di salah satu ruas jalan di sudut kota. Saat itu adalah masa 90-an, di mana penduduk sekitar rumah Kevin masih memiliki kebiasaan bertegur sapa dan saling bersosialisasi satu sama lain. Tidak jelas apa sebenarnya yang dikerjakan Kevin untuk menghidupi keluarganya. Walaupun merupakan rumah peninggalan orang tua, Kevin hanya tinggal berempat bersama istri dan kedua anaknya, sedangkan semua saudaranya sudah mempunyai rumah masing-masing di tempat yang berjauhan. Pada suatu hari, penduduk sekitar dihebohkan oleh sebuah mobil sedan berwarna hitam mengkilap yang masuk ruas jalan tempat tinggalnya. Mobil tersebut perlahan masuk dan berhenti tepat di depan rumah Kevin. Spontan masyarakat sekitar heboh dan berdatangan untuk melihat siapa orang di balik sedan necis tersebut. Setelah pintu terbuka, ternyata Kevin turun dari mobil sambil merokok. Dia tertawa lebar sambil menyapa tetangganya. Maklum, pada era 90-an, hanya orang kaya yang bisa mempunyai mobil sendiri, apalagi mobil sedan baru yang mengkilat. Sejak saat itu, Kevin sering terlihat nongkrong di depan rumah sambil mencuci mobil kesayangannya. Bahkan hampir setiap hari mobil tersebut dimandikan dengan tangannya sendiri. Tidak hanya itu, Kevin juga sering terlihat nongkrong di depan rumah sambil memegang handphone, berbicara keras sambil tertawa layaknya seorang pengusaha sukses. Saat itu, handphone merupakan barang langka yang hanya dimiliki pengusaha kakap. Bukan dimiliki semua orang seperti sekarang ini. Handphone zaman dulu juga ukurannya besar dan berat, berwarna hitam dan memiliki antena. Jika ada kucing yang lewat dan berantem di depan rumahmu, kamu bisa melemparkan handphone tersebut dan membuat kucing auto pingsan karena saking beratnya. Gelagat dan kebiasaan Kevin yang setiap hari nongkrong di depan rumah sambil menelpon dan membersihkan mobil sedan, tetangganya mulai bertanya-tanya, apa gerangan usaha yang dijalankan Kevin sehingga dalam tempo singkat layaknya orang tajir melintir. Usut punya usut. Ternyata, sekarang Kevin berpartner dengan seorang teman mempunyai bisnis tambak udang. Luasnya juga cukup besar sehingga sekali panen bisa menghasilkan untung yang berlimpah. Untuk meyakinkan tetangganya, dia bahkan sering mentraktir tetangganya makan udang gratis. Puncaknya adalah pada saat malam pergantian tahun, Kevin menggelar pesta barbecue di depan rumahnya. Tenda didirikan, meja dihamparkan di jalan. Semua tetangganya diundang, baik tua dan muda, diundang untuk bersama menikmati udang hasil tambaknya dan juga hidangan lainnya. Malam itu merupakan malam pergantian tahun terindah bagi warga sekitar. Anak-anak berlarian di jalan sambil bermain kembang api dan petasan. Trompet tahun baru berbunyi sepanjang malam. Para orang dewasa berkumpul di sekitar rumah Kevin. Mereka mengobrol dan makan sepuasnya malam itu. Setelah kejadian itu, Kevin mendapatkan kedudukan dan nama baik di antara para tetangganya karena dianggap seorang pengusaha sukses dan juga murah hati. Perlahan, Kevin mulai berbagi cerita bagaimana bisnisnya yang menguntungkan dan berpotensi untuk berekspansi di masa depan. Para tetangga yang mendengarkan juga sangat bahagia, dan semua berharap untuk ikut serta dalam peluang bisnis tersebut. Tentu saja, keikutsertaan adalah dengan menyetorkan modal usaha, kemudian bila udang sudah panen, maka akan mendapatkan bagian keuntungan masing-masing. Banyak di antara para tetangga yang kemudian mengambil uang simpanan mereka untuk disetorkan kepada Kevin sebagai modal usaha. Mereka semua menaruh harapan bahwa di tahun baru ini mereka akan menerima bagian keuntungan yang berlimpah dan pastinya juga udang-udang segar dan besar bila sudah waktunya panen. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kegiatan Kevin masih normal seperti biasanya. Masih sering duduk bertelanjang dada sambil memegang handphone yang besar dan mengobrol layaknya bos besar yang sedang mendiskusikan bisnis.
Tak lupa juga mencuci mobil kesayangannya dan sering meraba bodi mobilnya dengan tangan kosong untuk memastikan tidak ada debu yang menempel di atasnya. Para tetangga mulai bersemangat untuk menantikan masa panen udang tiba. Namun di suatu pagi, ada kejadian yang tidak biasanya. Pagi itu Kevin tidak terlihat di depan rumah. Tiba-tiba terdengar suara jeritan histeris seorang wanita di dalam rumah. Wanita yang tidak lain adalah istri Kevin berlarian keluar rumah sambil histeris berteriak minta tolong. Hal itu spontan membuat kaget semua tetangga sekitar dan juga ketua RT setempat. Mereka berbondong-bondong masuk ke rumah Kevin untuk melihat apa yang terjadi. Terlihat seorang pria usia 40-an yang terbaring di lantai. Dia terlihat kejang, matanya terlihat putih semua, mulutnya berbusa dan sekujur tubuhnya bau obat nyamuk. Pria itu tidak lain adalah Kevin. Apa yang terjadi? Apakah Kevin tidak sengaja menegak obat nyamuk tersebut dan dikiranya adalah kopi? Tidak ada yang tahu kenapa pria itu bisa terbaring kaku di lantai dengan mulut dan sekujur tubuh bau obat nyamuk. Istrinya masih terus berteriak histeris sambil menangis. Ketua RT bergegas mengajak beberapa orang untuk mengevakuasi Kevin dan memanggil ambulans untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sontak kejadian itu menghebohkan semua warga tempat tinggalnya. Bukan hanya itu, tersisa pertanyaan besar tentang apa yang terjadi. Mereka yang bertanya-tanya apakah Kevin mencoba bunuh diri dengan menegak obat nyamuk. Tapi kenapa? Tak seorang pun mendapat jawabannya. Istri dan anaknya masih menangis keras sambil menemani tubuh Kevin yang meradang ke rumah sakit. Setelah diusut, ternyata Kevin hanyalah seorang penipu. Dia sama sekali bukan pengusaha. Dia juga tidak mempunyai tambah apapun. Udang-udang itu hanyalah umpan bagi tetangganya agar mau menyetorkan uang kepadanya. Awalnya Kevin sangat bahagia karena taktiknya untuk mengumpulkan uang dalam jumlah besar dari tetangganya berhasil. Namun, tetap saja Kevin bukan pengusaha ataupun investor. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara memutar uang tersebut agar menghasilkan keuntungan. Uang tersebut hanya digunakan untuk membiayai gaya hidupnya yang berfoya-foya layaknya bos. Alhasil, Kevin semakin bingung mendengar pertanyaan para tetangganya yang menanyakan kapan uang mereka akan kembali beserta keuntungan yang dijanjikan. Di dalam kebuntuan pikiran dan dinginnya malam yang menyengat, Kevin nekat membuat satu rencana bunuh diri dengan menegak obat nyamuk. Pikirnya, obat nyamuk nantinya hanya diminum sedikit di mulut dan sebagian besar dituangkan ke sekujur tubuhnya agar terlihat meyakinkan. Istrinya akan segera meminta pertolongan dan dirinya akan selamat di rumah sakit. Para tetangga yang terus menunggu kepulangan Kevin dengan tidak sabar, mereka hendak bertanya bagaimana nasib uang yang disetorkan sebagai modal usaha tersebut. Naasnya, sejak hari itu, Kevin tidak pernah lagi terlihat di rumahnya. Begitu juga dengan istri dan anaknya. Hanya terlihat beberapa kali pulang untuk membereskan pakaian dan beberapa barang yang bisa dibawa secara diam-diam. Lantas mengapa para tetangga tidak melaporkan kepada polisi? Mereka merasa iba dan kasihan melihat istri Kevin yang tampak kurus dan kedua anaknya yang masih kecil dan kurang terurus. Di sisi lain, mereka juga takut kalau Kevin akan mencoba bunuh diri lagi bila terdesak. Harapan mereka adalah, siapa tahu, suatu hari Kevin akan muncul dan mengembalikan minimal modal pokok yang disetorkan tidak usah bunganya. Namun, sepertinya semua hanya harapan kosong. Seperti rumahnya yang ditinggal kosong tanpa penghuni. Beredar kabar kemudian rumahnya telah diambil alih salah seorang saudaranya karena memang rumah tersebut adalah peninggalan orang tuanya.